Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita berada di tahun 1447 Hijriah. Tahun 1447 Hijriah, tahun baru, semangat baru, ngaji baru. Alhamdulillah kita merasakan bahwa nikmat itu betul-betul nyata, nikmat itu mengalir ke sekujur tubuh kita. Maka kita syukuri dengan berbagai amaliyah yang bermanfaat bagi kita. Jamaah rahimakumullah, sedikit kita bahas satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi kalau tahun baru itu biasanya resolusi. Resolusi itu membuat suatu perencanaan atau membuat suatu janji yang ingin kita capai di tahun 1447. Jadi apa yang ingin kita raih sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan yang akan datang akan lebih baik daripada hari ini, supaya kita itu tidak termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di dalam Al-Baqarah 153 ini Allah berfirman, kita mau sarang-sarang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, jadi orang-orang yang beriman itu disuruh untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mengapa sabar? Apa sih istimewanya sabar? Sanes Pak Sabar ya. Sanes sabar naskor nasi goreng. Sabar itu adalah ibadah. Sabar itu adalah akhlak mulia. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Yang sering kita dengar, aku ora kuat, aku ora sabar. Jadi sabar itu dalam kondisi apapun,
Dikala kita suka, dikala kita bahagia, maupun dikala kita dalam keadaan yang sulit, yang susah. Maka mungkin kalau dalam keadaan kita tidak bermasalah, sabar mungkin enteng, gampang. Sabar punya uang untuk mengerem, untuk membelanjakan, itu juga membelanjakan, mentasarufkan dalam hal-hal yang positif. Namun yang paling berat adalah sabar ketika menghadapi musibah, menghadapi ujian hidup di perguruan tinggi kehidupan. Yang itu ujian akan seperti banyu mili ya. Bar ujian satu kepentung meneh ujian berikutnya. Kadang-kadang ya Allah, aku kok yang dipilih Engkau untuk menghadapi ujian ini. Nah, sabar, maka kita harus sabar. Dengan sabar kita mohon pertolongan kepada Allah. Artinya di sini kita ada ikhtiar, ada usaha, ada upaya, bahdul juhdi, mengerahkan segala potensi dan kemampuan kita untuk meretas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sehingga Allah akan memberikan pertolongan. Ista'inu. Pertolongan Allah itu berupa ya terkabulnya doa, dimudahkannya berbagai urusan, dilancarkan berbagai sumber-sumber rizki. Maka biasanya orang yang beriman itu akan diberi, dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi dan diberikan rizki yang tidak dinyana-nyana. Ya, rizki itu bisa karena amal soleh. Saya baru kemarin membaca satu buku yang berjudul Sedekah Membabi Buta. Itu ada 3 buku seri. Berdasarkan testimoni yang saya baca itu baru di jilid yang ketiga. Jilid kedua, 1 dan 2 itu belum saya baca. Tapi hasil testimoninya, orang-orang ini sangat terbantu yang selama ini itu leha-leha. Salate ora tenanan, puasane ora tenanan, hidupe leda-lede. Setelah membaca buku itu ada perubahan mindset, cara berpikirnya, cara beribadahnya semakin sungguh-sungguh. Bahwa kita dikaruniai oleh Allah kesempurnaan-kesempurnaan yang harus kita kembalikan untuk meraih ridho dari Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini merubah kita. Dari buku itu, Sedekah Membabi Buta. Kesannya berarti aur-auran ya. Tapi ternyata di situ isinya adalah koreksi-koreksi terhadap perilaku-perilaku kehidupan kita. Contohnya mungkin saya sendiri mungkin belum bisa baik. Contohnya kalau dengar azan itu ya masih suwi. Kalau biasanya kalau di sini kan masjid SMP azan itu setelah azan selesai itu 10 menit. Dengan anggapan 10 menit itu iso nonton film 5 menit itu. 5 menit nonton film. Nah, itu yang merubah bahwa ketika kita itu
menjadi orang yang pertama, orang yang terbaik, orang yang memenuhi tadi. Kalau kemarin materi kita kan 9 kebiasaan emas nggih. Pun dipraktekke nggih. Nah, itu akan membentuk karakter kita, ketertiban, tertib sholatnya, tertib puasanya, tertib zakat infak sodakohnya, tertib adab sopan santunnya atau adab sopan adab islami, akhlak islami ya. Kemudian senantiasa berpikir positif, itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan kepada kita orang yang pelaku pengamal soleh, karakter pengamal soleh. Jadi sholatnya itu tertib fi awali waktu. Nah biasanya karena ibu-ibu itu sholatnya di rumah, itu ambil yang paling jelek, bukan paling jelek ya, paling minimalis itu. Engko nek urung wis meh maghrib asar baru ditunaikan ya, sambil siram dan nanti maghrib ora kemeringat meneh. Nah, padahal kita ingin meraih level yang tertinggi, surga, firdaus. Jadi kita ya harus ngos-ngosan, harus berjuang tenang di semua lini. Jangan kita leda-lede ataupun sepenake dhewe, yang penting gugur kewajiban. Ya kita dapat surga, tapi surga yang dekat dengan neraka. Kan padha sumuke panase. Sekalipun masih di dalam surga. Wallahu a'lam. Nah, ini ikhtiar kita adalah upaya kita supaya kita bisa meraih yang tertinggi, surga firdaus. Ya, kalau kita mungkin sebagai pegawai, kita sebagai karyawan, di depan bos kita harus bermanis-manis di dalam tutur kata, sikapnya, termasuk mungkin sholatnya kalau perlu itu. Maka kita harus perbaiki tidak hanya di depan pemimpin kita atau orang yang mengawasi kita atau orang yang mempunyai otoritas untuk merubah kita atau memecat kita. Ini Allah Subhanahu wa taala pemilik segalanya. Macam-macam tok pateni saiki, kirim malaikat Israel. Nah, inilah mungkin selama ini kita di dalam menunaikan apa-apa yang kita lakukan masih sekedarnya saja, hanya gugur kewajiban. Sementara kita memohon kepada Allah ingin mendapatkan yang terbaik. Jadi kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Maka di ayat ini kita betul-betul untuk bisa sabar. Sabar dalam beribadah, sabar di dalam bermuamalah, sabar dalam mencapai apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Sehingga kita naik level. Karena surga itu adalah berjenjang, bertahap-tahap. Ya, kita tidak hanya sekedar masuk surga. Eman-eman kita sekedar hanya, atau kalau kita menjadi pekerja, pegawai, ya jadi pegawai biasa-biasa saja. Mestinya kita harus berusaha menjadi yang terbaik, menjadi suri toladan. Kalau kita mampu meraih level yang tertinggi, mengapa tidak? Sama. Maka di dalam surat Tabarok, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Ini kan harus bersungguh-sungguh, tidak hanya sekedarnya. Semua aktivitas kita harus kita usahakan menjadi the best, menjadi yang terbaik, menjadi pelopor, menjadi yang terdepan dalam urusan-urusan mendekatkan diri kepada Allah.
Tidak menunggu udah ada yang lain, saya tok leha-leha. Enggak, kita harus cancut tali wudu yang pertama. Meskipun kita sudah jelas kita akan mendapatkan bagian yang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal-hal yang kita hadapi, kita rasakan, kita harus berjuang, harus kita berusaha semaksimal mungkin, harus kita mewujudkan ataupun meraihnya dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, selain dengan sabar, kita juga memohon kepada Allah dengan sholat. Sholat seperti halnya Nabi Zakaria ya. Zakaria itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan. Maka itu Nabi Zakaria memohon dengan sholat, melalui sholat, dan dikabulkan doanya itu. Yahya putranya menjadi mata rantai para nabi yang meneruskan generasi-generasi sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Jadi kalau kita punya problematika apa saja, kalau kita mempunyai keinginan apapun, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sabar maupun melalui sholat yang kita lakukan. Maka innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini adalah laku, sabar itu adalah perilaku, sabar itu adalah diwujudkan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Sabar menghadapi musibah, sabar dalam berbagai urusan, termasuk juga sabar dalam kebaikan. Contohnya kebaikan ini, majelis taklim ini kok pesertanya itu nggak tambah-tambah, sabar. Tapi juga ya karo ajak-ajak, mereka belum tahu keutamaannya, atau sudah tahu tapi kalah karo setane, lebih ganteng, lebih hebat, lebih kaya, lebih berpengaruh, sehingga ngopo ngaji, kowe untuk opo ngaji. Nah itu pikiran materialistis sudah merasuk di dalam hati dan otaknya, sehingga yang ada adalah ngaji itu harus menduduk, kelihatan apa perubahannya. Padahal itu adalah sumber ilmu, sumber pengetahuan yang bisa merubah kita. Bahkan banyak keutamaan. Siapa yang datang ke majelis ilmu satu langkah itu diberikan pahala. Kalau sekarang ini yang paling jauh Bu Jompong ini rekor pahalanya paling oke. Mungkin ditagih teng swarga nggih Bu. Kita buktikan. Ayo kita buktikan. Nah, ini keutamaan orang menuntut ilmu. Maka kita harus sabar. Mengelola apapun panjenengan dipercaya menjadi bagian keuangan, sabar. Karena itu ujian. Kita dipercaya sebagai koordinator kepanitiaan, koordinator kegiatan, sabar. Kita kok dicela, apa gawean panitia iki ora mutu wala yahya, programnya ora bermutu, banyak biaya. Sabar. Yang penting kita ikhlas. Insya Allah itu berbuah lebih indah. Ya. Jangan kita beramal yura'unan nas, pengen diakui, pengen dihormati, pengen disubyo-subyo menungso. Tapi tembus lillahi ta'ala, insya Allah itu jauh lebih karunianya akan diberikan. Balasannya itu berlipat-lipat. Jangan anggap enteng panjenengan nyengkuyung kegiatan-kegiatan semacam ini.
Ini kembalinya kepada kita. Semua amal yang kita lakukan kembalinya kepada kita. Kalau kita berbuat jelek, ya kita pek dewe. Ketika kita berbuat baik, kita ditikel-tikel pahalanya untuk kita. Maka kita harus termotivasi. Inilah yang kita sebut bahwa kita harus dapat kapling yang utama surga Firdaus. Nah, ini yang harus kita target, kita itu adalah goal kita adalah surga Firdaus. Sehingga amal-amal kita itu harus betul-betul celing, bersih lillahi ta'ala. Apa wae apa yang kita lakukan harus krono Allah. Panjenengan bekerja di mana saja, panjenengan ngapa saja, itu karena Allah. Nanti panjenengan akan mendapatkan karunia yang tak dinyana-nyana itu. Anaknya tiba-tiba sekolahnya gampang, cari kerja tiba-tiba mudah. Baru ngelamar, belum dilamar wis dilamar sih. Iya, sekarang itu gitu. Nggak mau kedisian, perusahaan ataupun korporat yang hebat, tahu SDM yang bagus, itu sudah diindak dulu. Kowe neng perusahaanku, engko tok kasih gaji 1 miliar. Ya Allah, mimpi apa? Itu layak rizki layak tasib. Ya, anak kita di rantau itu begitu mudah, pergaulannya koncone okeh, neng kono kaya ketemu sebedulur. Ayam kita di sini di rumah. Nah, itu rizki yang tak ternilai. Neng kone rekoso anake mulya neng kono. Mergo karena doa-doa kita, karena amal soleh kita. Jadi kita betul-betul libatkan pasukan langit itu dalam aktivitas kita. Karena Allah, insya Allah hasilnya jauh lebih besar. Maka apapun hajat kita, harapan kita, cita-cita kita, impian kita, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Titik. Jangan salah alamat. Njaluk sugih ke dukun, bisnis bangkrut ke dukun. Ampun. Persaingan kalah, pilkada atau pilkades atau pilkadal, pilpres, kalah mutung ke dukun. Nah, salah alamat. Maka karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, ya kita harus memohon kepada Allah. Jadi kita jangan salah alamat memohon sesuatu selain kepada Allah. Kalau kita salah alamat, ya tadi seperti kita berlindung di sarang laba-laba. Jadi orang yang memohon selain kepada Allah itu koyo orang yang berlindung di sarang laba-laba. Maka ketika kita dalam kondisi terpuruk, perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan sosial dengan keluarga kita, perbaiki hubungan sosial dengan tetangga kita, perbaiki hubungan sosial dengan mitra-mitra bisnis kita yang telah lalu. Maka kalau itu sudah kita perbaiki, kok itu belum ada keberhasilan, teruslah itulah permainan sabar di situ. Sabar akan dibuktikan di situ. Alhamdulillah kita sudah turun hujan dan kita sudah diingatkan bahwa ini adalah sudah waktunya istirahat. Matur nuwun, semoga kita tetap sabar dan kita istiqomah di dalam kebaikan dan memohonlah kepada Allah apa cita-cita kita, impian kita, harapan kita, keluarga kita, semuanya pokoknya. Itu dengan sabar dan sholat. Insya Allah kalau kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, diberikan karunia yang bertikel-tikel tak terhingga. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun.
sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Waduk Gajah Mungkur wonten keladukipun atur kawula nyuwun pangaksami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.